Hasil imbang atas Bahrain dan kekalahan atas China benar-benar membuat posisi Indonesia kini jadi lebih rumit. Sebab dengan hasil tersebut, mau tak mau, tim Garuda harus bisa mengambil minimal 4 poin dari laga melawan Jepang serta Arab Saudi. Tentu saja ini bukanlah perkara mudah, terutama saat kita bersua Jepang. Namun untuk laga melawan Arab Saudi setidaknya peluang untuk meraih 3 poin sedikit lebih masuk akal, walaupun juga nggak gampang sih. Sebab dengan kondisi Arab Saudi yang nggak karuan di bawah Mancini, membuat mentalitas tim ini sedikit goyah. Akan tetapi, perlu diingat juga kalau SCFF baru saja menunjuk kembali Hervé Renard sebagai pelatih anyar. Jelas, bagian besar pihak tahu seberapa ngerinya ini pelatih. Meskipun di satu sisi, Hervé Renard pun juga punya tugas yang terbilang berat karena akan langsung melakoni 2 laga away ke markas Australia dan Indonesia. Nah, soal Indonesia, pelatih asal Prancis itu diketahui cukup kaget dengan segala sorotan yang banyak tertuju ke Indonesia. Termaksud pastinya soal laga Indonesia-Bahrain yang sampai disiarkan di 141 negara. Karena baginya, ini terbilang mustahil, apalagi bagi tim yang rankingnya ada di luar 100 besar plus dari Asia Tenggara. Sedangkan bagi PSSI, Pak Erick sendiri udah menekankan apapun caranya Coach Shin harus bisa meraih hasil maksimal di 2 laga November ini. Dan PSSI diketahui sampai detik ini masih mengupayakan keras agar Kevin Dix bisa didaftarkan tepat waktu. Walaupun itu kemungkinannya sangat kecil. Timnas Arab Saudi sedang terjadi gonjang-ganjing. Kecemasan publik melihat performa tim nasionalnya membuat federasi akhirnya memecat Roberto Mancini. Yap, walaupun pernah sukses membawa Italia juara Piala Eropa dan rentetan gelar bergengsi bersama Inter Milan maupun Manchester City, namun ketika melatih Arab Saudi, ia malahan cosplay. Jadi Krishna Sami Raja Gopal KW Super. Nah, semasa dilatih Mancini, media-media Arab terus-terusan mengkritik kemampuannya yang dianggap tidak sesuai dengan gajinya. Mengutip dari Goal, Mancini diketahui menerima gaji 20 juta euro atau setara 337 miliar rupiah per tahun. Namun, selama ia melatih, timnas Arab cuma mampu meraih 7 kemenangan dan menelan 6 kekalahan. Nah, api konflik kian membesar setelah ditahan imbang 1-1 oleh Indonesia. Mancini justru memberikan komentar menohok buat Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SCFF. Di mana ketika itu, ia mengeluh para pemainnya tidak diberikan menit bermain cukup di level klub karena kebijakan kuota legiun asing di Liga Domestik. Jelas omongan Mancini itu dinilai sebagai bentuk serangan ke otoritas Liga Arab Saudi. Namun, kalau dilihat-lihat, memang apa yang diucapkan oleh Mancini emang fakta. Liga Arab Saudi sekarang ini memang dikuasai oleh para pemain yang sebelumnya berkarir di Eropa. Mulai dari Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Roberto Firmino, Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, Yassin Bono, dan lain-lain. Intinya komentar Mancini ketika itu sangat memicu kemarahan pihak Arab Saudi. Nah, setelah rentetan hasil buruk plus konflik dengan federasi serta publik Arab Saudi, melalui pernyataan resmi akhirnya Mancini pun cabut. Tentu saja bagi fans Arab Saudi, ini adalah hal yang udah semestinya dilakukan bahkan sejak jauh-jauh hari. Karena ya emang semerosot itu gitu loh, performa Arab dibandingkan sebelumnya. Yap, setelah memecat Mancini, SCFF bergerak cepat untuk mencari pengganti. Karena bagaimanapun, di bulan November mereka akan menjalani laga away melawan Australia dan Indonesia. Maka ditunjuklah mantan pelatih yang pernah membawa mereka mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022, Hervé Renard. Jelas, penunjukan pelatih asal Prancis tersebut dinilai sebagai langkah tepat bagi fans. Meskipun belum berhasil mempersembahkan trofi untuk timnas Arab Saudi, cara melatih Hervé Renard memang patut diacungi jempol. Ya, pelatih yang pernah menangani timnas Maroko di Piala Dunia 2018 ini dikenal dengan filosofi permainan direct ball-nya yang mengesankan. Dan gaya permainannya tersebut telah membawanya meraih 2 gelar Africa Cup of Nations pada tahun 2012 dan 2015 dengan tim yang berbeda, yakni timnas Zambia pada tahun 2012 dan Pantai Gading pada tahun 2015. Mengacu pada pengalaman terakhirnya sebagai pelatih Arab Saudi, Renard memiliki 2 formasi favorit,
yakni 4-3-2-1 dan 4-3-3. Nah, melalui skema ini, ia berusaha memaksimalkan kecepatan para pemain sayapnya untuk menciptakan peluang. Kemudian dalam hal pertahanan, pendekatan yang diterapkan oleh Renard untuk Arab Saudi didasarkan pada struktur block press dengan garis pertahanan tinggi dan permainan menekan yang agresif. Dua elemen inilah yang menjadi ciri khas dari gaya kepelatihannya. Nah, atas dasar itulah, disertai dengan style melatih yang keras, membuat fans Arab yakin kalau penunjukan kembali Hervé Renard adalah yang paling tepat untuk saat ini. Apalagi Renard berjanji kalau ia akan membawa Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2026 apapun caranya. Saya merasa terhormat bisa kembali melatih tim nasional Saudi. Kita akan bekerja sama untuk mencapai tujuan kita, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026 apapun caranya dan membuat penggemar Saudi bangga. Kami membutuhkan dukungan Anda semua, tegas pelatih 56 tahun tersebut. Lebih lanjut, meskipun seperti mendapatkan angin segar dengan kembalinya Hervé Renard, pihak SCFF bagaimanapun telah mewanti-wanti agar nggak terlalu percaya diri. Sebab bagaimanapun, persaingan di edisi kali ini terbilang lebih ketat dari edisi sebelumnya. Hal itu dibuktikan dengan gap point yang begitu tipis antara peringkat 2 sampai 6. Maka dari itu, dua laga away melawan Australia dan Indonesia dinilai akan jadi kunci bagi Arab menatap laga-laga selanjutnya. Nah, khusus melawan Indonesia, kayaknya Hervé Renard cukup dibuat terkejut, sebab gimana bisa tim dari ASEAN yang punya ranking serendah itu bisa mendapatkan atensi luar biasa dari media-media ternama internasional, bahkan ia juga nggak habis pikir. Kok bisa laga Indonesia versus Bahrain sampai disiarkan di 141 negara? Terlebih di pertemuan pertama, skuad Garuda mampu menahan imbang Arab 1-1. Maka dari itu sudah pasti seperti umumnya pelatih, Renard akan mempelajari lebih soal kekuatan Indonesia, walaupun di satu sisi, ia juga nggak bisa mengabaikan Australia yang baru saja punya pelatih baru. Di sisi lain, untuk Indonesia sendiri, jelas situasinya sekarang pasti lebih berat. Namun bukan berarti harapan itu pupus seketika. Sebab melawan Jepang dan Arab, segalanya masih bisa terjadi, apalagi kita main kandang. Jadi paling enggak, moral dan fighting spirit pastinya akan lebih tinggi, mengingat atmosfer di GBK sangatlah luar biasa. Dan soal Kevin Dix, sebisa mungkin dengan waktu yang ada PSSI kabarnya akan coba ngebut soal prosesnya. Namun PSSI pun nggak bisa menjamin karena semua tahu kalau sekarang struktur pemerintahannya juga baru. Nah, terlepas dari hal itu, Coach Shin secara realistis tetap akan menganggap laga melawan Arab sebagai kesempatan meraih 3 poin. Karena melawan Jepang ia juga sadar kalau secara kualitas dan pengalaman Indonesia masih 1 hingga 2 level di bawah tim Samurai Biru. Sebenarnya Jepang mempunyai kekuatan yang sulit diatasi. Namun saya tahu bagaimana menghadapinya sejak saya masih aktif bertugas. Arab Saudi adalah tim yang layak mengincar kemenangan di kandang kami. Tujuan awal kami adalah lolos ke babak kualifikasi keempat, bukan langsung lolos dari babak kualifikasi ketiga. Sejak kami membentuk tim nasional dengan pemain muda sebagai pusatnya, saya merasa daya saing kami meningkat seiring dengan semakin banyaknya pertandingan yang kami mainkan. Kami akan mencoba bermain sebaik mungkin di kandang sendiri. Sangat sulit untuk kalah 1-2 di grup maut. Saya mengatakan kepada para pemain, mari nikmati pertandingan yang bisa kami mainkan. Mari kita pergi ke babak playoff. Para pemain percaya diri, rencana untuk melaju masih berlaku. Tim nasional tidak memiliki banyak waktu, jadi tidak mudah untuk mengganti pemain hanya dengan mengganti pelatih. Kami tahu karakteristik para pemain Arab Saudi. Saya rasa hal ini tidak akan banyak berubah walaupun mereka berganti pelatih. Ucap Coach Shin dalam laporan media Korea Selatan, NET.
Yap, terlepas dari apapun, semoga hasil baik mengiringi timnas Indonesia. Memang sulit pastinya melawan Jepang dan Arab walaupun di kandang sendiri sekalipun. Akan tetapi, asalkan Coach Shin bisa lebih percaya diri dengan kekuatan terbaik alias gak dalam tanda kutip coba-coba lagi. Ya udah, secara kualitas kita tuh sebenarnya bisa loh melawan. Hanya saja, yang sedikit kami kritiki dari beliau adalah soal gaya bermainnya yang terlalu cenderung bertahan. Bukannya apa-apa sih, kita tahu karakteristik pemain yang tumbuh besar di Belanda adalah mereka yang tumbuh dengan filosofi sepak bola menyerang alias total football. Tapi ketika main di timnas, seolah-olah kualitas menyerang mereka tertahan karena terlalu bertahan. Bahkan Miss Hilgers dan Ceises adalah tipe back ofensif yang selalu ikut maju membantu serangan secara alami ketika main di klubnya. Maka dari itu, andai aja Coach Shin lebih berani ambil resiko dengan main menyerang terutama ya pas lawan Arab. Kalau lawan Jepang mah wajar kita parkir bus. Nah, kalau lawan Arab, seenggaknya kualitas pemain seperti Tom Haye, Ragnar, Kelvin Verdonk, Eliano Reinders, ataupun Rafael Strijk bisa lebih maksimal keluar. Kalau kita bermain lebih terbuka memanfaatkan space yang ada dengan sirkulasi bola yang cepat. Tapi sekali lagi bukan kami sok tahu atau gimana ya. Murni ini cuma pendapat serta unek-unek aja. Jadi kalau ada yang merasa beda atau nggak setuju ya nggak masalah juga. Intinya, kami tetap berharap kalau di laga versus Jepang dan Arab November nanti, para pemain bisa dalam form terbaiknya. Gak ada cedera dan lain-lain. Pokoknya sehat 100% dan siap tempur. Untuk itu, tetap semangat Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.